Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kembali kita menyapa Bang Jamaluddin. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik Kak Amel. Lama nggak jumpa nih Bang. Ya. Lama kali kayak udah Iya. sahabat deh Bang. Bang, ini gimana nih Bang? Koran Mimbar Umum untuk minggu ini itu yang menjadi berita utamanya apa tuh Bang? Mimbar umum sepekan ini yang lagi masih hangat terus, yaitu khusus di halaman etalase atau halaman depan, itu masih seputar persoalan pilpres, dukung-mendukung atau pasangan calon. Dan Politik tetap memanas ya tetap Bang ya, memanas karena udah lagi panas-panasnya di ya. halaman satu itu masih menjadi tren, dan khusus di halaman hukum dan kriminal, halaman Sumatera Utara dan halaman Aceh, karena merupakan Halaman yang Abang pegang ya. halaman yang saya pegang, yaitu sepekan belakangan ini kita mengapresiasi, mengangkat keputusan yang dijalankan oleh Majelis Hakim terhadap putusannya memvonis hukuman mati pada kasus yang pertama, yaitu tersangka Mawardi yang merupakan kurir pembawa 1,3 ton ganja. Oh, kasus narkoba ya Kasus Bang narkoba. ya, dihukum mati. Ya. Oh, jadi istilahnya Bang, untuk suatu kasus narkoba itu hukumannya bisa sampai hukuman mati Hukuman sebenarnya mati Bang ya. terhadap Mawardi yang membawa membawa ganja 1,3 ton, asal Gayo Luwes. Dibawanya ke Medan menggunakan mobil box yang ditangkap kemarin di bawah jembatan layang atau flyover di Padang Bulan. Oh, Padang Bulan. Oh, jadi bawanya dengan Mobil box aja gitu ya. Benmax. Nah, ini patut kita angkat, mengingat persoalan ataupun wabah narkoba ini sudah begitu merajalela, khusus di Wabah ya, Sumatera. Bang, ya? Wabah. Udah Saya jadi katakan wabah kayaknya di sini. karena tidak hanya di setiap sudut perkotaan saja, namun juga di sudut-sudut perdesaan sudah mulai merambah, sehingga putusan-putusan dari Majelis Hakim ini yang memutus hukuman mati ini patut kita angkat dan kita apresiasi ya Bang ya, karena ya Bang ya, jika di perkotaan tuh banyak tuh bakal terus yang benar ya Bang, bisa mewabah, bukan cuman COVID aja yang mewabah ya Bang ya. Sehingga peredarannya bisa terputus karena pembawa kurir ini tidak sampai menyebar, sehingga nanti para pelaku pembawa narkoba ini menjadi efek jerah bagi mereka. Efek jerah ya Bang. Kasus yang kedua yaitu dengan hukuman mati juga dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Dahlan, yang memvonis mati terhadap 2 tersangka narkoba, yaitu dengan berat 75 kg sabu, 75 kg sabu, serta barang bukti juga 40.000 pil ekstasi terhadap 2 tersangka, yaitu Yogi Saputra Dewa dan Sahril. Hukuman mati juga Hukuman ya Bang. mati Itu Bang, kalau dalam Abang ya selama ini melihat pemberitaan terkait putusan hakim terhadap tersangka kasus narkoba, itu memang sudah sering dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau baru beberapa waktu ini aja mereka menjatuhkan hukuman seperti ini? Memang kita feedback ke belakang kasus-kasus hukuman mati ini, kita harapkan palu yang dimiliki Majelis Hakim itu benar-benar menerapkan vonisnya itu berdasarkan para tersangka yang benar-benar menjadi gembong ataupun otak dari peredaran narkoba di Sumatera Utara ini, khususnya Kota Medan.
Karena kita berharap jangan sampai mereka-mereka yang sesungguhnya misalnya hanya penikmat ataupun korban dari Korban ya, penikmat itu berarti penderita wabah bisa jadi istilahnya. hanya korban, Cuma hanya make-make ikut-ikutan, aja. pertama mencicipi hanya sekedar, namun nanti saat di pengadilan vonisnya justru mereka yang lebih berat daripada para gembong ataupun para bandar narkoba tersebut. Nah, ini kita harapkan Majelis Hakim di PN Medan khususnya benar-benar menerapkan hukumannya yang maksimal bagi perilaku ataupun kejahatan yang mereka laksanakan. Kalau kita lihat hingga saat ini sudah Iya, benar-benar benar. memang seperti itu ya Bang ya. Karena kita menyoroti ini tidak hanya di kalangan masyarakat saja, narkoba ini sudah mewabah ataupun menjangkit. Kemarin beberapa hari ini juga sepekan belakangan ke depan, 3 hari ke depan ada juga kasus di Asahan di mana personil satuan samping yang kita sebut juga aparat TNI menangkap salah seorang oknum polisi yang kedapatan membawa narkoba sabu di dalam kendaraannya di sekitar kawasan Asahan, Kabupaten Asahan. Jadi polisi juga diperiksa. Polisi yang memeriksa itu sebenarnya Aparat aparat TNI melakukan TNI ya. razia penyetopan di jalan, kedapatan di mobil tersebut ada ternyata oknum polisi. Sehingga sekarang kasusnya yang terakhir, kasus tersebut, oknum polisi tersebut yang disebut-sebut merupakan personil di Dokes Polda Sumut, kini sudah dibawa ke kasusnya ke polisi daerah Sumatera Utara. Polda. Oh jadi Bang gini ya, kalau selama ini yang kedapatan gitu untuk narkoba itu kebanyakan tuh masyarakat gitu. Sebenarnya aparatur juga ada gitu ya. Ada juga, itu sudah Jadi, tidak hanya masyarakat. Pengawasan juga harus. bukan hanya di masyarakat umum, tetapi juga di aparat juga harus dilakukan pengawasan ya Bang ya. Dan ini buktinya sudah ada gitu ya Bang ya. Selain berita tentang vonis hukuman mati terhadap pelaku narkoba ini, Mimbar Umum sepekan belakang ini juga menyoroti tentang selalu mundurnya kasus vonis hukuman terhadap bos judi online Apin BK. Apin BK. Wih, udah lama itu Bang kasusnya ya Bang ya. Saat ini dinanti oleh masyarakat apa nanti putusan palu yang dijalankan Majelis Hakim terhadap bos yang disebut-sebut bos judi online di Sumatera Utara ini yaitu Apin BK, yang disebut-sebut Apin BK. Bang, Abang bisa ini nggak ingetin kembali itu dalam satu kasusnya itu Apin BK kemarin ketangkol itu kapan itu ya Bang? Jika kita merilai ke belakang kasus Apin BK ini yang disebut merupakan terkait kasus judi online di Sumatera Utara. Yang pertama, polisi telah melakukan penggerebekan di kawasan perumahan elit di Cemara. Diketahui kantor ataupun base camp judi online tersebut di perumahan elit di Cemara. Asri, ya, Namun pelaku kabarnya sempat pergi ke luar negeri, sehingga tidak lama kemudian aparat melakukan pengejaran dan berhasil membawa oknum Apin BK ke Sumatera Utara. Itu kayaknya kemarin kasus Apin BK bersamaan dengan kasusnya Ferdi Sambo ya Bang ya. Iya, jadi agak apa ya, kalau di Sumut Apin BK di nasionalnya Ferdi Sambo gitu. Jadi kasusnya itu jadi tumpang tindih jadinya ya. Dan sempat keterkaitan juga dengan Kapolda kita ya Bang ya. Iya, sempat juga pada persidangan ataupun pada suatu kesempatan Apin BK kabarnya menyebut nama Kapolda Irjen Panca. Namun saat di persidangan juga ataupun dalam suatu pertemuan konferensi pers, Pak Kapolda langsung
kenapa namanya disebut-sebut kenapa namanya ikut dilibatkan ya. oleh Apin BK, yang ternyata dijawab Apin BK dia tidak ada menyebut nama Kapolda. Artinya di sini Pak Kapolda juga sudah dengan ucapan Apin BK tersebut sehingga publik bisa menilai tidak ada keterkaitannya dengan Kapolda Sumatera Utara. Tapi kemarin itu cukup panas juga ya Bang, Kapolda cukup emosi dengan terlibatnya nama-nama dia di kasus ini ya Bang ya. Mudah-mudahan segera dapat diselesaikan oleh kepolisian ya. Jadi tidak ada lagi prasangka-prasangka masyarakat di luaran terkait keterkaitan sana, keterkaitan sini, dan masalah judi online juga. Narkoba di Sumatera Utara bisa selesai ya Bang ya. Bang, selain daripada hukum untuk daerah itu apa Bang? Daerah Sumatera Utara, halaman daerah itu kita masih mengangkat itu di beberapa kabupaten itu masih berita utama atau berita yang lagi booming, yaitu tentang pemberangkatan jamaah haji. Namun ada hal yang menarik soal halaman di Aceh, yaitu selain pemberangkatan jamaah haji di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat ini juga lagi masa pendaftaran calon legislatif di kabupaten dan juga di se-Indonesia. Namun ada hal yang berbeda di Nanggroe Aceh Darussalam. Di setiap kabupatennya DPRA, yaitu para calon legislatifnya itu diwajibkan untuk mengikuti tes baca Al-Quran. Di Aceh ya Bang ya, wajib. Jadi kalau nggak bisa baca Quran nggak bisa jadi anggota legislatif tidak bisa lah ya. Itu yang mana kemarin KPU setempatnya itu telah melibatkan sejumlah lembaga LPTQ maupun Kemenak dan Majelis Ulama setempat untuk mengikuti sebagai panitia tes baca Al-Quran bagi bakal calon legislatif. Jadi bukan hanya tes narkoba, bukan hanya tes cinta tanah air gitu, namun juga satu lagi tes baca Al-Quran. Itu wajib kita ikutin juga di daerah ya Bang ya. Oke Bang. Oke. Ada lagi yang mau kita sampaikan terkait mimbar umum dalam sepekan ini Bang? Kayaknya ini aku lihat ini halaman 1 nih rata-rata terkait politik ya. Rata-rata politik karena udah tahunnya politik ya Bang ya. Bang, sebelum kita akhirin nih Bang, seperti biasa aku minta Abang dari semua ini yang mana menurut Abang keren nih Bang? Ini malah ada nih, keberadaan bendungan irigasi diprotes anggota Dewan Langkat menghilang. Aku bacanya kira-kira pikir ini menghilang boom gitu, rupanya nggak ada yang bisa diklarifikasi ya Bang ya. Oke Bang, ini Bang silakan promosiin Bang, kita promosiin ini di koran Mimbar Umum. Baik, kepada para pembaca masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kota Medan untuk menjadikan koran Mimbar Umum sebagai referensi bacaan informasi di Sumatera Utara maupun tanah air khususnya Kota Medan yang bisa diperoleh di sejumlah kios yang sudah ada di Sumatera Utara khususnya Kota Medan dengan harga eceran Rp4.000. Oke, selain daripada itu juga bisa didapatkan di edisi digitalnya di My Edisi. Tinggal buka koran Mimbar Umum buat berlangganan. Harganya langganan juga sama itu Bang ya. Langganan sebulan berapa? 35.000 ya Bang? 35.000 sebulan. Oke. Terima kasih Bang Jamal atas waktunya. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.